Kepadatan kendaraan terjadi sejak sore hingga malam hari. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Karawang memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas. Hal ini terjadi seiring dengan berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kemacetan terlihat dari Jembatan Layang Pasupati, Bandung, Jawa Barat hingga kawasan Jalan Junjunan. Kendaraan didominasi dari Jabodetabek. Para pengendara memilih lebih awal kembali ke kota asalnya untuk menghindari kemacetan panjang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di arteri Paster Bandung dan juga Rudi Setiawan di arteri Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Ervan David terlebih dahulu. Ervan, bagaimanakah kondisi terkini di jalan arteri menuju masuk pintu tol malam ini? Apakah sudah padat? Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik Natal dan Tahun Baru 2026, ribuan kendaraan terus memadati jalur menuju gerbang tol Paster, dan salah satunya tempat saya melaporkan yaitu saat ini tepat di Simpang Paster atau Simpang Dr. Junjunan, Kota Bandung. Nampak ribuan kendaraan wisatawan sudah mengantri agar dapat memasuki area tol, dan dapat diperlihatkan juga Camar dan juga pemirsa, untuk saat ini kondisi dari jalur menuju gerbang tol Paster masih dipadati oleh kendaraan wisatawan. Namun untuk kondisi saat ini terlihat lengang dibandingkan dengan sore hingga petang tadi, dan dari data Jasa Marga sebanyak 29.667 kendaraan masuk ke gerbang tol Paster untuk menuju area Jakarta dan sekitarnya, dan angka tersebut akan terus bertambah seiring malam nanti, mengingat masih banyak kendaraan yang masih berlalu lalang di area kota Bandung, dan ada beberapa titik di pusat kota yang masih ada peningkatan volume kendaraan, yaitu kawasan Jalan Maranatha, kawasan Braga, kawasan wisata Asia Afrika, Ciamplas, dan wilayah pusat-pusat wisata lainnya masih mengalami kepadatan kendaraan wisatawan. Dan selain itu, petugas dan juga relawan ambulan disediakan di beberapa jalur untuk memastikan kelancaran arus balik menuju gerbang tol Paster, dan diprediksi untuk kepadatan lalu lintas ini akan terus berlangsung hingga mendekati hari Minggu esok, mengingat masih banyak kendaraan wisatawan yang berkumpul di area-area pusat kota Bandung. Dan demikian yang dapat kami sampaikan di kawasan arteri kota Bandung, tepatnya di Simpang Junjunan. Kembali ke Anda. Baik, Ervan, apakah Anda mendapatkan informasi nantinya dari tol Paster menuju arah Jakarta akan diberlakukan sistem buka tutup atau tidak? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari petugas Jasa Marga bahwa akan ada sistem buka tutup atau kontraflow di area-area di tol Purbalenyi, dan hal tersebut akan dilakukan secara situasional jika kepadatan kendaraan terjadi di sekitar area area tol, yaitu di kawasan kilometer 57, kilometer 97, dan lain-lain. Namun petugas kepolisian memberlakukan hal tersebut jika kepadatan arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta terlihat tersendat atau mengalami kemacetan yang cukup parah. Camal. Baik, terima kasih rekan Ervan David. Namun tahan dulu, kita akan menuju ke rekan Rudi Setiawan yang sudah berada di Jalan Arteri Karawang. Silahkan Rudi dengan laporan Anda, bagaimanakah situasi di sana? Ya, Camar dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk di jalur arteri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini memang sejak sore tadi terus dibanjiri oleh kendaraan yang dari arah timur menuju ke ibu kota. Di mana kondisi saat ini yang bisa saya dapat gambarkan, ini kondisi terkini arus lalu lintas di jalur arteri ini cukup ramai. Memang untuk volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, di mana ini secara bergelombang ya Camar. Untuk arus volume kendaraan ini secara bergelombang ini hanya dalam hitungan 1 atau 2 menit terjadi penumpukan dan juga terjadi
arus lalu lintas mengalami lancar. Dan memang ada beberapa pihak kepolisian sudah memperlakukan sistem rekayasa, sistem buka tutup, di mana ada beberapa titik seperti di jalur pertigaan lampu merah dan di depan terminal Kelari dan juga di depan Pasar Kosambi. Ini merupakan titik dari penyebab kemacetan ini. Semuanya sudah dilakukan dan sudah diantisipasi agar supaya kepadatan para pengendara sepeda motor maupun roda 4 ini bisa berjalan atau dengan kondisi lancar. Dan perlu diinformasikan memang tadi sempat diguyur hujan, Camar. Baru saja saat ini sudah hujannya sudah berhenti, namun untuk arus lalu lintas kondisinya berbeda dengan pada sore hari dan siang harinya. Namun untuk kondisi walaupun tersendat, dalam kondisi untuk di jalur arteri sendiri relatif ramai dan lancar. Diprediksi arus puncak akan terjadi pada besok Minggu hingga menjelang dini hari ya. Samar demikian dari jalur arteri Karawang. Rudi, terima kasih atas informasinya dari Karawang, dan sebelumnya sudah ada rekan Ervan David dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan juga tetap hati-hati kawan-kawan. Pemirsa, arus balik Natal dan Tahun Baru, lonjakan kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen masih tinggi. Pada hari ini sudah ada 51.000 lebih penumpang yang datang di stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini dan Minggu 4 Januari 2025. Sementara itu memasuki arus balik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta mulai terjadi peningkatan. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 12.000 penumpang, stasiun wilayah Daob 6 Yogyakarta meliputi stasiun di Kulon Progo hingga Solo telah melayani sebanyak 1 juta penumpang. Puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada Minggu 4 Januari 2026. Passengers, final destination, Yogyakarta Station. Prepare yourself at platform 1. Check your ticket on the next train. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di Stasiun Senen Jakarta dan Galih Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Ismalia, bagaimanakah kondisi terkini di Stasiun Senen malam ini? Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen saat ini masih terjadi lonjakan penumpang atau kedatangan di Stasiun Pasar Senen. Dan saya akan ajak Camar dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Camar dan juga pemirsa. Untuk di pintu kedatangan ini masih saja terus berdatangan para penumpang, terutama dari kereta api jarak jauh. Ini masih terus berdatangan di pintu kedatangan Stasiun Pasar Senen. Kami pantau juga sedari tadi sore, Camar dan juga pemirsa, untuk kedatangan di Stasiun Pasar Senen ini masih terus meningkat karena memang dari stasiun Daob 1, wilayah Daob 1 Jakarta seperti Stasiun Gambir, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Stasiun Senen merupakan stasiun terpadat kedatangan penumpang dengan data sekitar 15.000 lebih penumpang sudah datang di Stasiun Pasar Senen pada hari ini 3 Januari 2026, Camar. Dan juga bisa dilihat ini memang banyak penumpang yang baru berdatangan karena memang baru saja ada kedatangan kereta dari daerah dan mereka juga menunggu untuk dijemput oleh keluarganya seperti itu, Camar. Dan juga selain kedatangan di Stasiun Pasar Senen ini banyak juga yang melakukan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen. Ini ada sekitar 14.000 penumpang yang melakukan keberangkatan di Stasiun Pasar Senen. Jadi memang tidak hanya kedatangan saja, keberangkatan pun juga termasuk padat di tempat kami melaporkan, Camar. Dan sesuai data ini ada sekitar 51.000 lebih yang sudah penumpang yang sudah turun di Stasiun Daob 1 wilayah Jakarta. Dan bagi para penumpang ini tetap dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga barang-barangnya supaya tidak tertinggal di kereta dan juga tidak tertinggal di stasiun. Kembali ke Anda, Camar.